nadinya ditolak tapi penglihatan. Ini Serifa mau ngomong ini. Gimana Dek? Tadi apa yang mau sampaikan? Iva. Oh ini ada Bu Carolina. Bu Carolina, monitor Bu Carolina. Bu Carolina. Salam, selamat sore. Iya, selamat sore Bu. Ya. Siap Bu. Bu. Gimana Bu? Ada yang mau disampaikan Bu? Saya tadi dengar ribut kali semuanya. Jangan ya biasa lah Bu. Jangan ribut lah. Bu Pen, Bu siapa itu? Malu kita sama agama Muslim. Ya gini loh Kak, aku jawab lo katamu ya Kak. Gini lah kelakuan mereka Kakak, tolonglah nasihati. Diam kau nenek peot, diam kau dulu. Jangan nyambung, dia itu bukan Kristen. Dia itu bukan Kristen si Luga. Diam kau. Dia bukan Kristen itu Kak, gini loh Kak. Kak Carolina ya. Dia menjelekkan. Dia tidak Kristen. Itu dia bukan gantian Pak, gantian Bu Pen dan Bu. Bu Pen diam dulu Bu Pen biar gantian. Ya. Ini dari kemarin Bu Pen, yang satu ngomong, yang satu ngomong, gontok-gontok. Jangan kayak gitu konspirasi, si itu teman aku itu. Jangan dipotong-potong. Iya, tapi maksudnya ganti-gantian loh Kak Olan, biar kan enak ngomongnya. Yang motong-motong Bu Pen dari tadi. Tidak, dari tadi saya menjelaskan dipotong. Yang motong siapa justru? Orang yang menjelaskan Bu Pen yang motong. Ulanglah videonya. Kalau mau diputar ulang dirungkatin dulu ini Rum. Inspirasi si Pen ini nggak dikasih dia untuk ngomong. Nah sekarang gini Bu Pen diam, Kak Olan dulu diam, Bu Carolina ngomong. Lanjut Bu Carolina. Bu Carolina masuk. Bu Pen dan yang lainnya gantian gitu loh. Carolin, nasihatilah mereka ini suka kelahi loh mereka Bu. Itu jangan perlihatkan kita itu nggak mengenal Kristus ya, orang-orang yang mengenal Kristus itu ngomong kayak dengan gitu kasih loh, mereka suka berantem pelan-pelan mengasihi. Yang kau peot nggak ada urusan punya peot. Ngomong dengan lembut gitu. Masuk. Ngomong lembut Bu, jangan menghina, jangan menghujat. Biarpun orang itu menghujat, jangan kita ikut menghujat gitu loh Bu. Iya, tidak menghujat kita dari tadi. Betul, tidak ada kita hujat. Menghujat mereka loh Kak. Menghujat dia Kak. Nenek peot, menghujat Kak. Menghujat loh dia Kak. Carolin, menghujat loh Kak mereka menghujat. Ngomong tenang, ngomong damai. Gantian ngomongnya gitu loh. Kami menjelaskan, tidak ada kami menghujat ya. Tidak ada kata menjelaskan. Bukan menghujat. Diputar ulang. Ada tidak? Menjelaskan tapi satu-satu Bu, menghargai orang yang lagi ngomong gitu loh maksud saya. Karena kita tadi udah dibuat duluan begitu. Kak Carolin tahu aku kan, aku baik sama Kak Carolin. Kak, mereka penghujat semua loh Kak. Ripa, kalau silent dulu, please. Marilah saya mengasihi, ngomong dengan lembut dengan kasih. Kak Carolin cantik. Diam kau nenek peot. Aku nggak ada urusan sama kau nenek peot. Diam kau dulu. Ripa, silent. Nanti muncungmu panjang. Bu Pen, jangan kayak gitulah. Perlihatkan ya Allah, dirimu, tua, karakter Kristus. Tua dia nenek peot. Makanya peot bawah itu, udah tua dia. Kan aku bilang sama kau, udah tua dia itu. Matanya Bu, amat. Gak boleh gitu Bu, gak boleh menghina biarpun dia kayak gitu. Gak boleh, dia tuh cantik kok. Kita semua wanita cantik. Unifa cantik kok. Dia cantiknya. Dia cantik. Unifa cantik kok. Menurut saya Kristen tetap itu udah menghina itu. Unifa cantik. Dia cantik, namanya perempuan. Ya iya, jangan kita menghina, jangan bilang peot. Apa ya? Emang peot dia atau kau? Emang peot dia. Wanita tua cantik dong. Ya iya, kita sebut nenek saya cantik tua. Kasih tuh ngomong lembut, ngomong yang benar lah. Saya bilang nenek tua itu cantik, kan kasih, nggak ada saya bilang jelek. Nenek saya tua cantik tuh. Nah, itu kan keras sekali hatinya. Ya udah, lanjut Pak, inspirasi. Kok keras pula hati kami, kau bilang Corolla. Kan bahagia pakai tertawa. Apa kau ini? Tidak ada Kak Carolin, aku dihujat Kak. Dihujat adik Kak, dihujat si Ani. Kamu tua bahasa tapi kalian cantik. itu terlalu. Gak boleh gitu, ya. Gak boleh kayak gitu. Udah aku gak tahu loh Corolla. Diam kau dulu. Si Ripa ini, Ripa apanya? Meong-meongnya mau apanya? Ripa Cilaba-laba namanya. Mau apa nih? Mau digapai. Pak Hos, lanjutkan Pak Hos. Bagaimana Pak Gebas? Udah belok-belok pun inspirasi. Jadi Pagi pas. bicara
Kenapa? Lanjut yang tadi. Sekarang. Kak, adek dihujat sama si Ani Kak Karolin. Biar aja lah. Biar aja lah Uniripa dihujat. Si Pak Uniripa kan jelek. Memang cocok kau dihujat kau. Muncul hujat. Harus kau dihujat kau, toh kau. Pak, matamu udah cekung tuh Pak. Banyak-banyak tidur, istirahatnya begadang. Kalian ini. Cocok kau dihujat. Peace, damai. Ya, Uniripa ini cantik. Uniripa ini cantik, tapi sifatnya jelek. Sifatnya aja yang jelek. Apa dari dia? Lubang pipet cantiknya. Kau tengok lubang pipet dulu baru cantik Cantik dia. nggak doang. Dia tua-tua gini cantik. Dia tua-tua gini. Tengok itu. Udah, fokus aja. Fokus Apa yang mau topik. dibahas? Ya, Kembali ke laptop, kembali ke topik. Hukumnya belenggak-lenggok depan kamera. Aduh, Anda sudah lari dari syariat Islam yo. Kembali ke topik, Pak. Hukumnya Inspirasi. belenggak-lenggok depan kamera loh, Rita. Hostnya. Udah, Pen. Kita fokus aja, Anda sudah fokus. lari. Anda lari dari Al-Quran. Haram Hostnya hukumnya mana nih belenggak-lenggok hostnya? depan. Hostnya mana host? Gimana Bu? Gimana Bu Karolin? Terima kasih Bang Rahmat. Dilanjutkan. Diserahkan. Topiknya dilanjutkan. Iya, oke. Bagaimana Pak Kepas? Tadi apa yang mau disampaikan Pak Kepas? Ini saya sambil mikir ini. Apa yang kau pikirkan? Dijelaskan. Pak Kepas, masuk Pak Kepas, masuk. Ini saya mau melaporkan Luga yang mengaku nabi. Jadi Pak, setuju saya. Pak. kalau Luga ini nggak ditangkap, nanti dia jadi bola liar merusak. Membuat keributan. Setuju. Cinta Iya, aku dia sama telah Kepas. menistakan, menista. Bagus kau. Mantap Mamang Buru. Dan kau selingkuh dari Bang Zuma ya Olan. Katanya kau suka sama Bang Zuma, sekarang kau sama si Kepa. Diam kau, Peot. Nggak ada urusan kau, Peot. Diam kau. Nenek kau Olan. Nenek, diam dulu ke nenek, diam itu. Berjangan jadi berutu kau. Diam dulu. Tahu kau berutu? Tahu nggak berutu? Bagaimana? Bu Pen, lanjutkan tadi apa yang disampaikan Pak Kepas Bu Pen. Mengenai apa itu? Makanya jangan dipotong. Wahyu tadi udah dijelaskan. Mengenai laporan ya udah, laporkan. Memang Itu penjelasannya Pak Kepas itu masih sepotong. Udahlah, inspirasi pada intinya si Kepas itu mau melaporkan dia sebagai nabi palsu. Ya udah setuju kami. Udah. Aku boleh menjelaskan sama Bang Inspirasi rahasia Jelaskan di dalam dulu, Pen. rahasia. Apa tuh? Apa? Jadi Advent ini mirip dengan Yahudi. Dia memegang Injil tapi dia tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Salah kau Pen. Advent itu mengakui Yesus Tuhan. Yang beda cuma Diam kau dulu Nenek Peot. Sembarangan kau Pen. Nenek Peot. Pen, Advent itu mengakui Yesus Tuhan, tapi dia menjalankan hukum Taurat. Kau sok tahu kau Pen. Belajar kau. Diam Nenek Peot. Nggak ada hubungan sama kau ini Nenek Peot. Dia itu berpatok kepada perjanjian lama. Iya, tapi kan Di dalam memang perjanjian kata baru Yesus. adalah Tuhan Coba. Yesus. Kata Jadi Yesus siapa yang begini, mengimani perjanjian baru itu mengakui diam Tuhan. dulu. Gini nih, kubela orang Advent ya. Kata Yesus begini, jangan menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Nah, kau meniadakan atau menggenapi? Coba aku tanya Nenek kau. Peot, nggak ada urusan sama kau Nenek Peot. Diam kau Nenek Peot. Di perjanjian Kaulan, biarkan dulu temannya Kaulan yang ngomong, biar suaranya tidak tabrak. perjanjian baru digenapi di perjanjian baru. Sementara Apa arti mereka digenapi? tidak mengimani Ken, perjanjian baru. Apa Di arti mana digenapi, perjanjian Ken? baru adalah Apa arti digenapi? Kau jelaskan apa arti menuhankan digenapi. Yesus. Ngerti kau? Digenapi Pen, tahu? kau itu pengikut Disempurnakan. orang Advent pengikut Yesus, kau pengikut Paulus. Advent tidak meniadakan hukum Taurat. Mereka Kata Yesus pengikut berkata. Yesus. Yesus Kau itu inspirasi nabi. di mute dulu bang, di mute dulu bang, di mute dulu. Kau tahu? Hei, dia Mereka Ya, Advent kubela karena mereka mengikuti hukum Taurat. Yesus berkata, Tidak. jangan menyangka aku Dia datang tidak. meniadakan hukum Taurat. Ya, lebih baik bumi ini hancur daripada satu iota hukum Taurat ditiadakan. Nah,
Jadi Advent mengikuti pengajaran Yesus. Kalian pengikut Paulus. Efesus pasal 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus terlambatkanlah hukum Taurat. Kalian pengikut Paulus. Advent pengikut Yesus. Kalian pengikut Paulus. Yesus orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak makan B2. Advent tidak makan B2. Kalian pemakan B2. Maka dikatakan di sini bahwa Advent lebih mengikuti Yesus daripada kalian. Kalian ini pembangkang antikristus. Kalian antikristus. Hanyalah kata Yesus. Tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang masuk ke dalam kerajaan Allah adalah yang mengikuti perintah Allah Bapa. Orang Advent masih mengikuti perintah Bapa. Kalian pemakan B2 dan guguk, kalian pemakan segala-galanya. Masih mending kami pemakan B2. Jangan dulu ya Erifa, masih mending kami seperti itu daripada kau pemakan rondong kau. Iya, kan aku sayang sama adekmu. Adekku kan cinta aku cinta sama adekmu. Adekmu cinta sama aku. Umur kami cuma beda 10 tahun. Jangan melibatkan cinta dalam debat ini. Diskusi itu ilmiah, tidak melibatkan cinta. Tapi kayak gitu kau. Jadi ini ada dendam keluarga. Jadi iya, Kak Korolin cintaku nggak direstui sama kakaknya dia. Padahal kami saling mencintai. Kak Korolin bantu lah Kak. Kakak Korolin yang cantik. Kakak Korolin. Jadi ini ada dendam keluarga ini jadinya. Iya Kak Korolin. Kak Korolin bantulah adik Kak Korolin. Kak bantulah adik Kak. Kak si Olan nggak terima Kak. Aku jadi baru semanjunta. Kak Korolin kasih tampar mulut si Olan dulu Kak. Kasih ani-ani namanya si Olan Kak. Dia menghalang-halang cintaku Kak. Kak tampar dulu Kak. Kak Karolin, tolong adek Kak Karolin. Karolin, terima Kak Karolin tolong adek. Nenek peot. Kak Karolin tolong adek Kak. Pecinta berondong kau. Tidak mereka penghujat loh Kak. Kau. Kak, mereka penghujat Kak. Kak, mereka penghujat kali loh Kak. Kak penghujat mereka Kak. Penista agama, mereka dimasuk penjarakan aja Kak Karolin. Tolong Kak. Bukan mereka penjarakan bukan dulu kau penghujat. Mereka bukan penghujat kau. Oke. Muda kau. Udah, kita fokus lagi. Olan, Pen, gantian ngomongnya. Oke, sekarang Kepas mau ngomong, kita kasih waktu. Boleh nggak? Boleh nggak? Bunda minta kita diam dulu. Nggak apa-apa Bang Kepas ngomong lah. Oke, lanjut Kepas. Jadi kenapa dari 200 penonton sampai 1.600 ini yang membuat rame ini kan si Luga ini. Dia mengaku nabi. Iya. Disitulah kita keberatan. Kenapa kita naik? Karena ini anak memang mungkin udah sakit jiwa sepertinya si Luga ini. Iya, betul itu. Kenapa? Dia katakan dia udah pernah ke surga, sudah pernah ke neraka. Astaga naga. Jadi astagfirullahaladzim, Masya Allah. Yang paling bahayanya ada lagi orang yang percaya sama dia gitu loh. Ah, itu sama dodolnya. Jadi makanya saya bilang dari kemarin, kau Luga bisa membicarakan Alkitab, tapi jangan mengaku nabi dari orang Kristen gitu loh. Karena di Alkitab nggak ada Yesus mengatakan akan ada turun nabi bernama Luga. Masalahnya si Luga ini dia sudah menista agama Kristen gitu loh. Makanya unsurnya sudah terpenuhi, tinggal dijemput. Nah, siapa? Nah, makanya harus dibuka LP gitu loh. Makanya saya pun karena masih banyak saya kerjakan belum saya buka LP nih. Jadi nanti kalau udah apa nanti baru saya buka LP. Jadi saya sebenarnya keberatan dia. Saya sudah saya ingatkan, jangan lagi kamu Luga mengaku nabi Kristen, kan gitu. Kalau sempat dia mengaku nabi di Islam, pasti dia dilaporkan di demo berjilid-jilid. Pas, karena kita stop rem. Itu dia. Iya, harus ditangkap dia. Kalau bisa dikurung sampai seumur hidup. Jadi makan nasi penjara aja dia di penjara sampai seumur hidup dan keluar. Setuju aku sama Mas. Bu Pen, di mute dulu. Ini siapa Bu Agnes di bawah. Bu Agnes monitor, Bu Agnes. Bu Agnes. Bu Agnes. Bu Agnes. Bu Agnes Konika monitor. Bu.
Agnes. Oke, nggak ada yang saya turunkan Bu ya, maaf. Udah. Nah, Iva jauh dari perangkat, Iva. Iva jauh dari perangkat. Gimana Bu Pen? Apa tadi yang mau disampaikan? Ya sama satu kata dengan Bapak Kepas ini tadi. Karena dia itu sudah membelok. Dia seperti ini loh. Ada orang kan yang terlalu serius mempelajari agama-agama jadi belok, apa bahasa kasarnya gigi. Betul itu. Nah, ada gitu. Sama di Muslim pun kalau ada yang terlalu dalam, terakhir dia menghayal-hayal, dia lepas ininya urat-urat kepalanya. Jadi Iya. bisa dia kalau Oke. Udah membesar itu. Oke, sekarang gini Bu Pen. Bu Pen, sebenarnya apa yang menyebabkan sampai di dalam kekristenan itu berbeda pendapat? karena dulunya kan, Bang, ini kan Kristen pertama itu kan ortodok ya, Bang ya. Ya kan? Ya kan, Bang? Jadi banyaklah manusia-manusia yang sok pintar ini dibuatnya lah agama-agama baru yang menyerupai Kristen gitu, Bang. Tapi tidak mengimani perjanjian baru. Orang-orang yang sok smart, orang-orang yang ingin ya mencari hepeng lah, dibilang tahu mencari hepeng. Tahu mencari hepeng, Bang? Membuat perkumpulan mencari ini, mencari hepeng. Kalau tahu hepeng bahasa Batak itu duit. Halo? Masuk. Saya nyimak. Nah, kenapa dari tadi nggak ada orang? Saya kalau orang ngomong Bu Pen, saya tidak potong. Enggak. Kenapa? Karena di dalam Islam itu diajarkan adab. Alah, adab-adab si Jumbe itu. Nah, makanya Bu Pen ngomong saya diam, saya tidak potong. Bang, enggak, tunggu dulu. bukan. Dari tadi saya Pen. kira ada gangguan jaringan. Pen, Ya. keluarlah aku dulu bentar ya. Aku cepol anakku dulu ya. Oke. Jadi kan Nah, lanjut Bu Pen. Kaulan di perkun aja. Udah gampang itu kalau kaulan. Tinggal saya telepon dia. banyak orang-orang yang merasa sok Masuk Bu Pen, masuk. ingin apa ya, udang di balik bakwan gitu, Bang, menciptakanlah ajaran-ajaran baru itu yang menyimpang-nyimpang dengan judul Kristen. Tapi Oke, tidak. tetapi mereka juga itu beribadah ke gereja dan menyembah Tuhan yang sama, Tuhan Yesus juga, Itulah, Bu Pen. Bang, Bagaimana itu? yang di dalam wahyu tadi akan ada yang memuja iblis, ya, yang membelok-belokkan nabi palsu, yang mengaku nabi. Akan ada, memang itu tergenapi. Itulah yang di wahyu itu tadi. Itulah mereka yang nongol-nongol tadi. Itulah salah satu. Itu nubuat yang wahyu tadi. Akan ada. Bakal ada yang akan memuja Lucifer. Oke, berarti yang dimaksud nabi palsu ini maksudnya apa sebenarnya, Bu Pen? Orang yang menciptakan ajaran baru menyerupai agama lama. Agama lama, oke. Ya, agama Nah, terdahulu. cuman maksudnya gini, Bu Pen. Maksud saya gini. Ketika Yesus datang, apakah Yesus ini pernah mengajarkan tentang yang namanya kamu Advent, kamu karismatik, kamu Katolik, kamu Protestan? Apakah pernah mengajarkan seperti itu? Tidak. Yesus mengajarkan akan dalam Tritunggal. Jadi kalau tidak mengimani Tritunggal, dia tidak pengikut Kristus. Tritunggal tergenapi di perjanjian baru, sementara mereka mengimani perjanjian lama semata. Itulah salah satu yang nabi palsu tadi akan memuja naga-naga, Dajjal. Itulah banyak nantinya di akhir dunia ini. Dunia kan sudah tua. Gereja di mana Ibu Pen? Gereja di mana Ibu Pen? Saya gereja di Kuria Kristen. Saya dengar, halo Pak host, saya mau tanggapi Bu Pen ya. Siap. Bu Pen, mereka itu bukan penyembah Dajjal ya, bukan penyembah dari tadi itu mereka tuh nggak menyembah setan loh ya. Salah Bu Pen ini salah tangkap kali. Nah, tadi dia menjelaskan akan saya dengar dari awal tadi saya di bawah dengar terus. Nggak ada mereka tuh nyembah. Tadi mereka menjelaskan menurut pendapat mereka ya, menurut pendapat mereka tadi, kurasa Bang Inspirasi pun sudah mendengar, menurut pendapat mereka akan di akhir nanti manusia akan menyembah Dajjal katanya.
Bu, Oh, saya itu tidak yang terima. menerima. Itu maksudnya Saya mereka tidak yang menerima terima. 66 itu, Tidak Pak. ada. Yang menyembah dajjal ya, Bupen, domba-domba dengar. tersesat. Dengar dulu. Mereka tuh mengajarkan kalau yang menerima 66 itu yang menyembah setan. Kalau yang nggak nerima, yang nggak menyembah setan. Mereka tuh nggak Iya. nerima 66. Ya Gimana itu sih? katanya. Benar kata si Carolina, benar kata Iya, Carolina. yang Jadi, menyembah benar kata Carolina. setan itu yang menerima 66 itu loh, Yang- yang menyembah setan. Gimana Iya, sih? Bupen yang itu menerima iya. Tapi nggak masuk mereka kan nyatanya. Jadi Bukan, mereka mereka. bukan. Enggak, mereka Enggak, enggak. tadi mereka menjelaskan semua manusia kan ujungnya menyembah dajjal. Apa gunanya Tuhan Yesus itu? Itu tadi. Yang menerima 66. Bukan semua manusia yang yang menerima menerima. setan. Iya. Oh, Bu, ini Makanya gini, nggak pintar. Bupen tadi kan Makanya ujungnya gini manusia loh. akan menyembah dajjal. enggak yang nerima. Iya. Oh, tidak, Yang itu tadi menerima. sepotong firman. Makanya iya, mungkin salah apa kurang-kurang tadi narasi yang didengar Ibu Pen. Jadi Iya, yang sakit- dibilang si Luga tadi iya, yang Ibu dibilang Pen ini nggak fokus, dia sibuk juga motong-motong ngomong tadi. orang terus. Tadi penjelasannya sepotong saya dengar. Semua Iya. manusia. Nah, Iya, makanya saya iya, bilang tadi Bupen, juga kalau bertanya orang ngomong jangan kepada saya, dipotong, apakah- biar Iya, dipahami makanya dulu. belum selesai. Potong saya dengar. Ah, Enggak, kurasa tadi Biar- inspirasi pun mendengar. Mereka itu menolak 66, bukan Bukan inspirasi menyembahnya. inilah tadi. Jadi apa gunanya Yesus ini? Kalau ujungnya manusia menyembah dajjal itu tadi masih saya kalau bisa diputar kembali nih nanti diputar lalu. nah, makanya itu tadi yang saya tanyakan. Itu tadi yang saya tanyakan. Tapi seperti itu, Itu kan? orang yang Agak nggak menanggapi percaya, seperti itu. nggak percaya Tuhan Yesus dan terima 66 itu mereka tuh penyembah setan yang 66 itu. Ya, bukan penyembah dajjal. setan. Iya. Jadi pemuja setan itu ya 66 dajjal. Iya, tapi mereka enggak. Jadi mereka tuh menolak. Bu Pen, kesalahan si Luga itu satu dia Enggak, mengaku nabi. Nabi Kedua, itu aja kesalahannya satu. kedua karena kita Tritunggal, dia mengatakan Roh Kudus itu ibu Ya. wanita. Membelokkan. Di Alkitab, Iya, nggak ada di Alkitab itu. Nah, di Alkitab Roh Kudus itu bukan ibu, bukan wanita. Nah, di Iya, sini dia nggak ada di pengujatannya, Alkitab. gitu loh. Pas. Nah, jadi yang masalah cipta itu, yang 66 tadi itu siapa yang mau menerima? Kalau saya kan menolak, karena Nah, itu saya bukan menolak. ajaran Kristen. Iya. Iya. Makanya tadi kesalahan si Luga itu dua, gitu loh. Iya, betul, Pak. Silakan. Kepas, saya setuju ke Pak Kepas. Iya. Mereka tuh Advent itu penyembah Yesus juga mereka itu. Tapi konsekuensinya pakai pas, kalau menolak itu jedor langsung. Iya. Jedor betul, apa Bu. jedor? Betul, Pak itu. Ya, Karena memang ancaman, iya. Tuhan- Nanti Tuhan Yesus iya, ajarkan ancaman, itu. iya. Tuhan Yesus ajarkan itu siapa yang apa namanya antikristus itu nanti begitu, Pak. Akhir zaman. Itu jedor artinya Bu Karolin itu didor. Iya, yang nggak nerima itu nanti yang apa? Mana ada? Yang berkuasa 66 itu nanti berkuasa. Karena yang Oke, Kristen udah naik ke tadi surga. yang saya tangkap tadi Bu Pen ini mengatakan bahwa Yesus itu mengajarkan Tritunggal, iya kan? Yesus nggak ada mengatakan Tritunggal. Yesus nggak ada mengatakan Tidak Tritunggal. mengajarkan, tapi di dalam Injil ini ada pemahaman Tritunggal. Nggak ada, Eh. nggak ada di Alkitab itu. Beda lagi nih, beda lagi. Nggak ada ayatnya mana? Mana ayat? Coba diluruskan dulu nih. Kayak mananya? Setelah Lukas tidak dikatakan Tritunggal lah Bang, tapi setiap proses perjalanan yang ada di Injil ini itu konsepnya Tritunggal. Itu Ngerti? namanya itu sendiri itu mengambil sendiri di luar Alkitab Iya, berarti sesat. bukan ditulis di Tritunggal gitu, tidak ada. Nah itu kan berarti kan sesat. Semua yang kembali ke Alkitab. Tidak Nah, ada Tritunggal. Berarti dari mana mendapatkan kata Tritunggal ini? Tidak ada. Tidak ada. Oke, Bu Pen bagaimana? Dari setiap proses perjalanan yang ada di dalam Alkitab, isi. Berarti isinya ada Tritunggal. Nggak ada. Nggak Tapi ada tidak kata-katanya. tidak lugas dijelaskan di situ Nggak dikatakan ada ayatnya, Tritunggal. Pak. Beda ini, beda. Memang nggak ada ayatnya. Assalamualaikum. Nggak ada. Ada Tritunggal, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Lobo. Lanjut. Ini juga lagi izin sedikit. Ini tadi juga lagi ribut di room Oneness akan mengadukan Tritunggal katanya kan. Yang tidak mengakui Yesus adalah Bapa. Ini mau dilaporkan ini karena ada dalil. Aku dan ada mau dilaporkan. Nggak ada. Iya. Yang tidak Keimanan ya, orang, Bang. ada Keimanan dalilnya. orang. Iya, Bu ada Pen, dalilnya. tunggu dulu.
sabar dulu ya. Mereka menganggap dalil aku dan Bapa adalah satu. Ah ini benar juga ini Wanes ini. Jadi dia mau melaporkan yang Tritunggal ini. Begitu teman-teman. Jadi Oke, saya masuk Bang Palopo sedikit tadi ya. Iya, Nah, lanjut. tentang masalah Tritunggal. Bu Pen mengatakan Tritunggal itu walaupun tidak tertulis tetapi pengajarannya ada. Nah, sedangkan pengajaran dalam Bible itu kan yang kita tahu Bible kan itu firman Tuhan. Nah, di luar tetapi di firman sisi Tuhan lain sesat, Bu Pak. Karolin mengatakan bahwa pengajaran Tritunggal atau yang ada di dalam Bible itu tidak ada. Nah, itu yang saya bingung. Bagaimana ini Bu Pen? Kalau saya pribadi setuju dengan Bu Karolin bahwa pengajaran Tritunggal di dalam Bible itu tidak ada. Karena apa? Karena dalil yang ada di dalam Bible di Yohanes 17 nomor 3 mengatakan bahwa satu-satunya Tuhan yang benar, bukan tiga, bukan tri. Betul, Pak, betul. Yes. Nah, Abang kan ada aku jelaskan kemarin mengenai Lanjut Bu Pen, bagaimana? Makanya jelaskan dulu kita ini, kayak mananya? Jadi pemahaman kita ini, nggak tahu ya kalau kakak Karolin ini Kristen apa, saya tidak tahu. Nah, makanya dikonfirmasi dulu Bu Pen, biar tidak ada fitnah, dikonfirmasi dulu. Karena kita Saya kan, Bang, sesuai Alkitab. Di luar Alkitab sesat. dia tidak mau mengaku Sesuai Bang. Bible Bu Karolin. Atau Nah, makanya jelaskan dulu ini Bu Pen. Seperti tadi Bang. Jadi kita pun Kristen, katanya Kristen belum sepikir Bang. Abang paham kan? Kurasa Abang paham lah. Saya paham. Tapi maksudnya gini loh Bu Pen. Yang Bu Pen mengatakan Tritunggal itu sesuai dengan pengajaran dalam Alkitab. Sedangkan Bu Karolin mengatakan bahwa Tuhan itu mengajarkan mengajarkan untuk menyembah kepada satu-satunya Tuhan. Dalilnya juga di dalam Alkitab. Sama-sama. Kan kayak mana ini? Banyak Betul, Pak, dalil-dalil betul. dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dalil itu mencakup ke perjanjian baru, menjelaskan tentang ya Yesus itu tadi Tritunggal. Tidak ada Alkitab yang mengajarkan Tritunggal, gak ada. Gak ada ayatnya. Gimana itu? Tidak tertulis. Kalau ada tidak ada. Kalau tidak ada ayatnya itu berarti sesat. Tidak tertulis Semua secara di luar telanjang. Alkitab sesat. Ini Bang. Bang inilah ini sepertinya bukan Kristen seperti kami umumnya. Makanya dikonfirmasi dulu Bu Pen, dikonfirmasi dulu. Dari segi pemahamannya kayak berbeda. Saya tahu. Iya, walaupun berbeda, makanya dikonfirmasi dulu. Bu Karolin ini Kristen apa? Menyembah Tuhan Yesus atau bagaimana? Makanya dikonfirmasi dulu. Jangan berpikir negatif dulu, Bu Pen. Betul, dia negatif pikirannya itu. Oh, tidak. Dikonfirmasi dulu. Tanya gereja Anda apa? Anda tidak mau menjelaskan. Anda menutupi. Saya menyembah Yesus Kristus adalah Tuhan. Dialah Allahku yang esa. Bagaimana? Menyembah Tuhan Yesus. Nah, Bu Pen menyembah Tuhan Yesus enggak? Ini sama. Ya udah. Sama, tapi kenapa beda? Tuhan Yesus itu Tuhan kan dalam omongan saya dari tadi. Jadi kenapa dibelok-belok? Kok kayak orang linglung gitu? Satunya konsepnya. Satu maksudnya yang satu konsep ini apa? Tritunggal. Kalau dia mengaku Tuhan Yesus itu Tuhan, ya Anda paham sendiri. Nah, tetapi pengajarannya Yesus yang dianggap sebagai Tuhan ini, kenapa berbeda pemahamannya, Bu Pen? Tanyalah dia, kenapa dia kalau dia mengaku Tuhan Yesus Tuhan, kenapa dia tidak mengakui konsep Tritunggal? Tanya dia, rahasia dia itu. Oke, masuk Bu Karolin, masuk. Karena di Alkitab nggak ada mengajarkan Tritunggal. Karena di Alkitab mengatakan Tapi dia Bapa dan mengaku Aku adalah Yesus, satu. Anda nggak pusing. Anda tidak pusing. Ya. Tapi dia mengaku Tuhan Yesus. Tuh. Anda tidak pusing. Itu ya. Kayak kesetanan ya. Bukan kesetanan, Anda membingungkan, membagongkan. Anda yang di luar Alkitab kok. Saya dibilang kesetanan. Abang inspirasi. Abang nggak bingung. Dia ngakui Tuhan Yesus Tuhan, tapi dia tidak mengakui konsep. Abang nggak bingung. Pendapatnya Kalau saya paham banget, Bu Pen, paham banget. ngapain dia mengakui Yesus Tuhan? Bukan itu yang sesat. Dibilang saya yang sesat. Tidak ada. Paham banget saya. Kenapa? Karena gini, Bu Pen. Coba Bu Pen ada Bible di situ. Bu Pen ada Bible. Nggak ada di sini. Oke, saya bacakan Yohanes 17 nomor 3, Bu Pen ya. Oke, bisa. Coba Oke, disimak bisa baik-baik. Bisa saya buka host ya supaya kita Nah. semua ya. Coba disimak baik-baik nih Bang Palopo, saya gedein layarnya.
Oke, ya. Ya, ini. Nah, Satu-satu coba Bupen, host coba ya. Bupen coba dibaca. Minta tolong dibaca di layar besar, coba. Tolong Bang di semua ayat deh Bang dari awal sampai akhir ya Bang. Kalau Yohanes 17 satu perikop, Kak Pen ya, semua Yohanes 17 satu perikop, ini tinta merah. Di mana Yohanes 17 ini di sini mengaku bahwa Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan. Kalau satu perikop dibaca Yohanes 17 ini. Dengar dulu. Makanya perlu membaca dari Yohanes sekian. Jangan sepotong ini kalian tunjukkan, kalian ayat yang sepotong aja yang kalian tunjukkan. Sekalian aja Bupen baca Kejadian sampai Wahyu. Oh iya, memang harus seperti itu biar kita paham Tritunggal. Bukan sepotong-sepotong. Memang di perjanjian lama ada Tritunggal, Bu. Memang di perjanjian lama ada pembahasan Tritunggal. Digenapi di perjanjian baru, dijelaskan kembali di perjanjian baru, digenapi. Katanya digenapi Bu Karolin. Bagaimana itu Bu Karolin? Tidak ada. Tidak ada, kan? Gimana nya? Tidak. Ayatnya, Kalau Bu Pen. dia udah katakan dia percaya Yesus Tuhan, berarti udah dalam ilmu Tritunggal itu. Kalau dia tidak mengakui, berarti bukan itu. Bagaimana ini? Dia masih konsep dengan saya. Ya. Oke, sekarang gini Bu Karolin. Kalau menurut Bu Karolin dengan pemahaman Yohanes 17 nomor 3 ini, pemahamannya Bu Karolin bagaimana? Kalau ayat itu nggak boleh baca sepotong-sepotong, Pak. Ada judulnya dari atas sampai selesai. Sama. Baca sepotong-sepotong. Kalau Yohanes nomor 17 ini, Dan kemudian dia di pemahaman kurang loh Bang inspirasi. Udahlah Bang. ayat Alkitab itu nggak boleh dibaca sepotong-sepotong, harus dari judulnya sampai akhir. Kemudian ayat Alkitab harus diterangi Roh Kudus, nggak boleh kita asal baca. Linglung Bang inspirasi. Harus gini. Kalau kita merujuk kepada Yohanes 17 satu perikop dan kita merujuk kepada perikop yang lain di mana Yohanes 17 ini, Bu Karolin, dan semua kita cek dalil di dalam Bible, baik di perjanjian lama atau baru. Kalau perjanjian lama kan tidak ada Yesus di situ. Di perjanjian baru bahwa satu pun dalil yang ada di perjanjian baru tentang masalah perikop tidak ada penjelasan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang ada Yesus itu adalah hamba Tuhan. Ada lah Pak, yang Yesus. Ini kita bicara perikop ya, Bu Karolin, kita bicara perikop ya. Ada, saya nggak buka Alkitab aja. Ini bicara perikop, bukan isi. Bicara perikop, bukan isi. Ada Bang, ada. Oke. Saya Kristen. Sekarang gini Bu Pen, sekarang gini. Tunjukkan sama saya kalau ada di perjanjian baru perikopnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita bicara perikop ya. Alkitab, Abang. Saya tidak Tunggu bisa dulu Bu buka. Pen, dengar dulu, jangan dipotong dulu biar paham. Penjelasan tentang Yesus adalah Tuhan berbicara perikop. Kalau ada Bu Pen dapat, saya pribadi akan siap transfer 10 juta. Penjelasannya. Carikan kalau ada. Penjelasannya tuh. Penjelasannya Iya. itu dari perjanjian lama sampai akhir itu. Bukan Bu Karolin, bukan di perjanjian lama, tapi di perjanjian baru. Perikopnya Yesus itu adalah Tuhan. Baru itu Bang ada. Tuhan itu nggak perlu mengaku Tuhan, Pak. Iya. Hanya iblis yang dari mau proses. mengaku, mau disembah, hanya iblis. Kalau Tuhan Yesus Oke, perlu dia minta disembah. Oke, nah sekarang kita balikkan lagi. Saya nggak megang Alkitab. Sekarang kita balikkan lagi di Yohanes 17 nomor 3. Nah, menurut Yohanes satu 17. dalil ini yang di layar besar. Menurut satu dalil ini, Nah, saya baca Yang di Alkitab, layar, saya pegang yang di Alkitab. yang di layar ini, yang di layar. Saya pegang Alkitab. Saya pegang Alkitab. Siap Bu, siap. Kalau saya jawab dengan mantap, saya di-kick nggak? Ya, yang penting jangan keluar dari konteks, Kak Natali. Iya, ini saya jawab Saya pegang dengan Alkitab, mantap tolong nih ya. jelaskan Kak. Tapi nanti saya di-kick nggak nih? Tapi kasih kesempatan dulu, jangan Kak Natali di belakang. Kak Natali di belakang dulu. Limit dulu, Kak. Bisa nggak inspirasi saya menghadapi semua perempuan yang ada di sini, boleh nggak? Gas, Kak. Gas Uni. Yohanes 17 itu kan judulnya doa Yesus untuk murid-muridnya, Pak.
Iya. Iya. Betul, betul. Bisa saya bacakan ya supaya teman-teman juga tahu yang di bawah ya. Izin host, boleh saya baca? Masuk. Oke. Inspirasi tolong diatur kondusifkan 1, 2, 3, 4 perempuan Kristen lawan saya sendiri boleh ya? Carolina. Siap nih, siap. Filipi 2 ayat 6, 7, 8, Iya, 9. sabar dulu Bu Natali. Kita satu-satu dulu ya. Kita baca, izin Uni saya baca ya. John 17:3 ya. Ini perkataan Yesus, kata Yesus kepada mereka. Inilah hidup yang kekal itu, sorga ya, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau ini siapa? Merujuk ke Bapa ya. Satu-satunya Tuhan ya, Theos ya, yang benar ya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Demikian firman Tuhan. Silakan Uni. Ya, jadi temanya apa Bang Palopo? Coba angkat tema saya sendiri mungkin lawan mereka 17:3. berempat. Ayo. Oke, mungkin John 17:3 aja Uni. Cakep ini barang. Ya. Di sini perkataan Yesus itu satu-satunya Allah adalah Engkau. Pertanyaan saya barang-barang dibilangnya Pak. Enggak. Iya, Bu Caroline, Bu Pen, ini kita ganti-gantian aja dulu. Kita Saya sendiri ganti-gantian loh, dulu. kalian Rifa. berempat ya. Iya. Saya mau tanya kepada kakak berempat dulu, boleh kakak cantik yang berempat, boleh nggak izin saya bertanya? Enggak, masalahnya kalian kan menanyakan iman kami. Kalau kami jawab dengan paten, dengan benar, kalian jangan marah. Kak, boleh. Silakan Enggak, silakan marah, marah. silakan Gitu. Kak, Saya enggak ada yang cuma marah. sendiri. Gitu, Kakak karena Karoli, itu iman Natali. kami, bukan iman kamu. Saya Ya, sendiri, ini iman kakak kami, berempat. bukan iman kamu, Tuhan Tidak akan kami. menyatu. Iya. Iman kalian pun tidak akan menyatu Ya dengan kami. ampun, Kak, ya, saya Tuhan cuma kami bertanya, itu kakak bukan yang berempat tidak kami menjawab. kenal. Kamu Kak sudah Natali, bertanya. dengar dulu nih Rifa. Dengar dulu nih Rifa. Uni Rifa bilang Uni mengeluarkan satu pertanyaan untuk Kami yang kakak bisa berempat. kami kenal, bukan yang diem aja, yang nggak bisa apa-apa. Belum ditanya Bu Natali. Apa yang mau Belum dijawab? belum ditanya. Nah, kalau kami belum jawab, ditanya. jangan disabal, jangan protes, karena kamu nanya iman kami. Kak Natali, Saya. Kak Natali, belum ada pertanyaan. Ya, Yesus boleh itu saya bertanya? Allah. Yesus bukan itu itu. Bapa Allah yang kekal. Bukan itu yang ditanyakan. Uni Rifa belum bertanya, makanya Uni Rifa mau bertanya Ini dulu ada di untuk 4 genggaman. orang. Iya, genggaman tidak ada genggamannya di sini. Lanjut Uni. Sarannya tuh biasa-biasa aja, menjadi hamba itu bisa nggak? Apa sih Bu Natali? Belum ada pertanyaan Kak Natali. Ya Allah. Itu yang kalian Bu sangka. Natali bisa diskusi nggak? Uni Rifa belum bertanya, udah turun kau sana, lanjut. Tinggal 3, gugur 1 ya. Saya mau naikkan 2 lagi yang perempuan aja ya. Oke, kakak Pen, izin saya bertanya. Di situ inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Pertanyaan saya, Engkau ini merujuk kepada siapa, Kak Pen? Silakan, Kak Pen. Kak Pen, silakan Kak Pen. Kalau menyerah, tolong angkat bendera putih ya. Banyak yang menyerah, di mute gitu suara saya. Nggak tahu saya. Silakan Kak Pen. Siapa engkau di situ Kak Pen? Silakan. Dengar penjelasannya dulu, jangan tanya engkaunya dulu. Panjang. Oke. Jadi karena Yesus itu adalah firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi dia berperilaku seperti manusia, mengikuti manusia agar firmannya itu masuk, nyambung. Jadi dia mengajarkan, itu membilangkan kepada dirinya sendiri, dia mengajarkan, berperilaku seperti manusia juga. Mengingatkan, inilah hidup, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ini dia menjelaskan. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi firman ini adalah Yesus. Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Engkau itu sendiri. Oh, jadi Engkau itu Yesus ya? Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang berinkarnasi. Kakak, yang saya tanya itu Engkau itu Allah itu siapa? Engkau itu merujuk kepada siapa, Kakak? Yesus kan bicara kehidupan kekal dengan mengenal Engkau satu-satunya Allah. Berarti si Engkau itu Yesus. Berarti Yesus sedang membicarakan dirinya ya, Kak? Menjelaskan, aduh nggak nyambung ini.
Itulah pemahaman saya ya. Pemahaman Udah Kristen. dijelaskan. Iya. Ya Mas, oke, jadi itu udah pemahaman diam. Kristen, Ya Anda sudah, tidak udah nyambung. diam. Udah diam. Oke, Saya Kak jelaskan Karolin. secara keimanan Udah Kristen. diam, udah. Ih. Udah Nah, diam, mute. Kak Karolin lagi. Kak Karolin, engkau itu siapa, Kak Karolin? Silakan jawab. Oke, Tuhan Yesus itu di dunia menjadi guru dan contoh. Dia berdoa menjadi contoh. Tetapi dia tuh dia penuh dengan perumpamaan dan kata kiasan. Engkau itu adalah dia sendiri. Dia menjadi contoh bagi murid-muridnya supaya orang itu berdoa seperti dia doa itu. Jadi engkau Jadi itu Yesus Tuhan Yesus bicara sendiri. engkau kepada dirinya ya. Iya. Berarti kepada Yesus dia Bapak sendiri. ya. Oke, terima kasih. Iya, Sripa, Yesus silakan Bapa, dijawab. Yesus Anak, Ya, di Roh Kudus. silakan Sripa dijawab. Sripa dijawab, apakah engkau itu adalah Yesus? Silakan. Iva, kayaknya Iva ini unik dari tadi jauh dari perangkat dia. Jeri suruh Jeri jawab. Pertanyaan yang sama. Jer, masuk Jer. Apa? Jadi pertanyaannya apa Uni? Itu di ayat Yohanes 17 ayat 3, engkau itu siapa? Engkau itu siapa? Engkau itu ya Bapak lah. Lain. Kakak Pen sama Kak Karolin itu Yesus, apakah tidak? Tidak, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Oke, kalau begitu Bang Jeri silakan hadapi Kak Karolin dan Kak Pen. Saya diam dulu, selesai konsili saya masuk lagi, silakan. Konsili, aduh. Jadi dipertanyakan bagi orang-orang Muslim seperti Palopo, Inspirasi dan Riva, apakah Anda mengenal Yesus Kristus yang telah diutus atau Bapa mengutus? Apakah Anda Palopo, Riva, Inspirasi mengenal sungguh-sungguh Yesus Kristus? Jer, konteksnya bukan di situ, Jer. Konteksnya bukan di situ. Gini, saya lurusin. Dengar baik-baik. Uni tadi mengatakan engkau di sini siapa? Bapa di surga. Nah, Bu Pen sama Bu Karolin mengatakan bahwa engkau di sini adalah Yesus. Mungkin tafsiran mereka begitu. Saya tidak bisa ini juga karena ini kan masalah iman. Saya tidak mau bantah orang punya iman, gitu loh. Saya buatan di sini bukan untuk perdebatkan masalah. Paham. Tapi di sini multi tafsir namanya. Bukan. Karena apa? Karena gini. Kalau Jerry mengatakan bahwa engkau di sini adalah Bapak, saya setuju. Tapi kalau Karolin sama Pen mengatakan engkau di sini adalah Yesus, saya tidak sepakat. Karena tidak mungkin Yesus datang ke dunia ini mengutus dirinya sendiri. Sebentar, inspirasi kan Jerry tadi tidak sepakat. Coba suruh mereka diskusi dulu baru kita masuk. Coba Jer, bagaimana Jer pemahamannya? Pemahami dulu kalimat apa ya kiasan ya, pahami dulu. Pak, inspirasi di Alkitab itu penuh dengan kata ganti, kata kiasan, kata apa namanya, kata hiperbola kayak apa itu banyak kata-kata seperti itu Pak. Kalau yang ngerti gak akan ngerti. Oke, paham. Saya tengahin. Sekarang begini Jer, Bu Pen sama Bu Karolin. Saya tengahin. Apakah kata engkau di sini, kalau memang Bu Pen sama Bu Karolin Yesus dan Jerry adalah Bapak, apakah maknanya sama? Maksudnya sama gimana? Ya sama, dia Bapa sendiri, dia Yesus sendiri, dia Roh Kudus sendiri, Pak. Oke, bagaimana Jer? Satu. Bagaimana Jer? Bentar saya masuk. Berarti Kak Karolin berarti yang lahir ke bumi itu yang dikandung Maria itu Bapak ya? Iya, kenapa Ripa? Dia Bapa, dan dia waktu Yesus menyusu kepada Bunda Maria, kenapa Bapak juga ikut nyusu ya Kak Karolin? Kenapa kamu membahas Yusu? Yusu terus kau bahas. Nonok terus kau bahas. Sabar. Bahas yang benar. Saya kan bertanya kakak kenapa marah? Loh, menyusu kok kotor Kak? Bayi kakak menyusu nggak? Kakak punya anak? Kamu aku dengar. Masa bayi menyusu dikatakan kotor? Nggak ada bahas nonot. Kakak bahas nonot. Nggak ada bahas nonot. Saya tanya. Ketika anak menyusu, apakah Bapak ikut menyusu? Karena anak adalah Bapak. Ya itu satu dia. Kenapa pula? Namanya juga satu. Ya Bu Karolin, saya tengahin dulu. Uni Riva mengatakan seperti itu karena dasarnya ada, dalilnya ada dalam Bible, ada dalilnya.
Itu dalilnya ada. Apa dalilnya? Apa Berbahagialah. Kok kalian yang ngajari Alkitab ke kami? Kalian itu Ada. Muslim, gak ada ranah kalian mengajarkan Al-Muslim. Kristen. Ada dalilnya. Ada. Apa? Berbahagialah susu yang menyusui engkau. Ada dalilnya, Bu. Lanjut. Mana Tidak ada, ayatnya? tidak ada. Tunjukkan. Kalau enggak kau meninggoy ya. Meninggoy kau ya. Oke. Ya. Tunjukkan ya. Kalau dalilnya ada Bu Pen, bagaimana? Judulnya Kalau dalilnya apa? ada, Dia bagaimana Bu Pen? perikopnya, ada Ada tujuannya, dalilnya. bukan Susu mensusu, selalu mensusu, diartikan. Oh, enggak seperti Kalau itu. dalilnya ada Bu Pen, syahadat kita ya ini hari ya. Coba bikin susu mensusu yang sesuai omongan dia ya. Ada, Tidak ada, seperti ada. itu. Tidak seperti omongan dia. Lugas sekali ngomong seperti itu. Lihat Ada lain judulnya penafsiran dulu, tuh. jangan ditangkap mentah-mentah, nggak boleh. Buka. Ya ampun, kakak Pen sudah punya anak belum? Menyusu nggak anaknya? Itu porno ya kalau anak menyusu ya? Ya, kalau tidak porno ya porno lah. Punya etika. Hah? Masa menyusu itu porno? Otak kalian kok kotor kali sih? Sejak kapan anak Kalau kau menyusu kepada menyusui ibunya di depan porno? umum ya kau porno lah. Nggak punya etika kau, nggak punya adab. Loh, ini bukan menyusu di mana? Saya tanya, kakak menyusui nggak anaknya? Saya mau berkata nyusui pun ada aturannya. Ya sudah, saya tanya ketika Kak Karolin mengatakan anak itu adalah bapak, maka anak yang menyusu adalah bapak. Berarti ketika anak menyusu, bapak juga ikut menyusu. Menyusu itu Yesus ada datang konsep. sebagai manusia, ya jelas ya menyusu Bu. Sebagai manusia Ya udah, dia Kak. sesuai Sudahlah Kak gambar Karolin, manusia. kan Kak Karolin sudah betul. Iya udah, berarti dijawab bapak juga ikut menyusu. Clear, apa pula kalian marah? Lucu kalian ini. Dengar dulu ya. Kalian paham gak mengenai, udah pernah saya jelaskan ya Bang Inspirasi, mengenai Taurat Uluhiyah ya Bang Inspirasi. Ya. Mengenai Taurat, hubungannya Taurat apa Kak Pen? Bu Pen, hubungannya Taurat apa? Ah, tauhid. Uluhiyah kok Taurat pula tengok lah udah membelibet apa. Jadi kan dulu udah pernah saya jelaskan. Itu enak kali pembicaraan kita di situ. Nyambung. Iya, saya paham. Tapi konteks pembahasan kita bukan di situ. Konteks pembahasan kita di sini adalah Yesus itu penjelasannya tadi. tentang masalah engkau. Engkau di sini merujuk kemana? Gitu. Nah, Jerry mengatakan engkau di sini adalah Bapak. Kan Tetapi udah dijelaskan Pak. Karolin mengatakan engkau di sini adalah Yesus. Apakah makna engkau ini kalau merujuk kepada Yesus ataupun Bapa maknanya sama? Nah, itu tadi yang saya tanyakan. Saya sudah pernah menjelaskan. Pak Ustadz itu pun mengiyakan dulu ada teman. Bang Inspirasi kasih kesempatan Bang Jerry menjelaskan loh ya. Bukan, Kasihan jangan loh dia loh. kemana-mana. Ya izin satu-satu dulu host. Tadi kan masalah susu kita buka dulu dalilnya ya. Betul ya. Kalau dia Oke. tidak paham, Ya sabar Bu satu-satu. Ayat berapa itu? Host, Ayat ya. berapa? Dijelaskan dulu Pak ayat berapa? Lukas 11:27 ya. Kenapa sih kalau Mati seneng semua. banget bahas-bahas Oke. susu-susu? Ya. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datanglah seorang perempuan dari antara orang banyak, ya kan? Nah, dan berkata, ini kan, bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung, ya kan? Engkau, nah tete ini nih tete dia Bu. Tete. Di ayat berapa itu? Di ayat berapa? Lukas 11. Lukas 11:27, Karolin. Tuh, Itu di Alkitab Sabda. sabda ya. Oh, Ya. beda bukan Alkitab itu Pak. Itu dibuat-buat Muslim itu. Nah, coba dibaca. Nggak ada di dulu. Alkitab saya ini nggak ada. Dibaca Bu aja. Karolin, Dibaca, di mana apa? dibuat-buat? Coba is di ayat berapa? Ayat berapa itu? Lukas 11. 11 ayat 27. Nah, di sini 11 ayat 27 ya. Lukas Baca. 11 ayat 27. Saya bacakan. Saya bacakan di sini ya, Pak ya. 11 ayat 27 ya. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah. Saya ulang lagi. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya. Kan seorang perempuan yang berkata itu. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, yang susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memuliakannya. Nggak ada kata tetek ya. Ya, Jangan sama. tambah-tambahin tuh. Oke, sekarang gini Kak Karolin. Tuh. Oke, sekarang gini Karolin. Nih, Tadi ayat Uni Rifa mengatakan apa? Nggak ada Menyusui tetek. kan? Kan dosa itu. menyusui Iya, itu ada- tadi menyusui di situ Bupen. ada kita manusia Bupen.
Bupen, Caroline, tadi Unirifa mengatakan apa? Menyusui kan? Tapi itu Bapak, tapi Pak Lopo tadi bilang tete itu loh. Itu Iya. penghinaan itu, nggak ada dia. Gini, saya baca Caroline, Alkitab. berbeda beda Bible yang dibaca Caroline. Apa itu sama anak saya, Mak? Bang Inspirasi. Dan tidak dipakai, Bang jadi Inspirasi. janganlah Anda pakai-pakai. Saya bisa. Nggak, apa Bang bedanya Inspirasi susu bisa. dengan tete? Apa bedanya, Jer? Karena tidak ada masalah. Yang kalau saya sih tidak ada masalah kok. Ya sudah. Berarti tete Masalah gini, Jer. Masalahnya gini. Pada saat Unirifa mengatakan menyusui, Caroline ini langsung meronta-ronta. Itu yang bilang itu wanita. Boleh nggak Tuh, saya nggak tahu bicara, siapa wanita Bang itu. Masuk, Uni, masuk. Seorang ibu. Seorang ibu. Nggak ada kata tete ya. Seorang itu seorang ibu yang menyusui. Berbahagialah ibu seorang Saya menyusui. berbicara. Seorang saya ibu bicara. yang menyusui. Boleh saya bicara? Masuk, masuk nih, masuk, masuk. Masuk. Ya, jadi teman-teman yang 1,6 ribu ya. Kalau kita bertanya kepada satu orang Kristen, bisa jadi jawabannya sama, bisa jadi berbeda. Dan di antara mereka ini ada perbedaan. Karena kalau Kak Caroline ini Kita kembali ke terindikasi Alkitab, Pak. Kita kembali ke Alkitab ya. diam dulu Tidak ada lah, ya ampun. Bang, saya pengen bicara, tolong didiamkan dulu mereka. Tolonglah. Saya artikan dulu mengenai susui tadi. Iya, makanya mau diartikan ini, Bu Pen. Kalau Bu Pen ngomong gimana caranya? Unirifa masuk. Saya mengartikan, saya yang punya Alkitab. Udah kakak dulu lah, Kak Pen lanjut. Masuk, Bu Pen. Jelasin lah kalau gitu. Masuk. Anda minta. Iya, jelasin. Tak nyambung Anda. Iya, langsung masuk. Jelasin. Tampak kali Anda undang di Balai Bakwan. Aduh, Bu Pen ini gimana sih? Udah, Bu Pen, jelasin. Tadi kan Bu Pen bilang ini hak kami menjelaskan. Silakan jelaskan. Dan kita kesal. Nah ya, jadi di situ adalah menceritakan seorang ibu. Ibu yang menyusui anaknya akan bangga. Bangga jika anak itu mengikuti perintah Tuhan. Itu menceritakan seorang wanita. Jangan belok-belokkan yang lain-lain. Terus kata menyusui itu apa? Ya, seorang ibu emang kodratnya wanita tidak menyusui. Terus ngapain Kak Caroline marah? Loh, bukan marah. Tetek tadi. Makanya dikonfirmasi sama Caroline Saya tadi. marahnya nggak ada tete di Alkitab itu nggak ada. Kata-kata Anda Alkitab tidak siapa? sopan Nggak ada. Nah, Oh, penghinaan siapa itu. Pasar itu di Susu ini Medan. tete Benar, bukan? itu melebih-lebihi Alkitab itu. Bang inspirasi, Bang naikkan yoga, Bang naikkan yoga, Bang. Pak Naikkan Lopo itu yoga. melebih-lebihi firman Tuhan itu. Enggak, Saya pegang ini- Alkitab ini. Bu Caroline, ini susu tete bukan? Ah, Susu tete bukan? Itu kalau di Medan udah beda. Itu Bang. Oke. Bu Pen sama Bu Caroline di mute dulu, Bu Pen ya. Masuk Uni. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dek. Masuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin dulu bang. Oh iya, gimana, Dek? Gimana? Ya, bang. Tolong ya bang ya. Nanti kalau ada kakakku masuk, tolong jangan dimasukkan dulu ya. Ini ada temannya nih si Pen ini sama si Aman. Kalau itu Dek aman. Pokoknya Tolong ya, itu jangan sudah di luar kepala saya itu. Aman Ya, itu, jangan aman. dimasukkan. Ya. Aman. Bang Indra dengar dulu yoga bicara, dengar dulu dia ngomong apa. Gimana, Dek? Ya, tolong dimasukkan karena gini kan nanti takutnya nanti saya sebagai keluarga nanti saya masuk gitu. Tolong hargai juga saya bang gitu bang ya. Paham. Saya paham itu. Tenang. Semua sudah terkonsep. Tenang, Dek. Saya paham kalau itu. Masuk Uni. Ya, tolong Indra ya, ditolonglah kalau udah minta tolong begitu. Siap, Uni. Semua terkonsep, Uni. Aman. Jadi oke. Aman. Jadi begini ya, saya ini adalah orang yang ingin berdiskusi dengan clear. Maksudnya adalah saya mau lawan diskusi saya itu memahami konsep ketuhanan atau konsep iman dalam agamanya. Nah, aduh, Kau yang nggak paham. kenapa sih? Kita udah paham, kita jelaskan. Kalian kalau punya Roh Kudus jadinya kayak kalian. Bersyukur kami jadi orang Islam loh. Manusia beragama. Kami bicara, saya diam dari tadi Anda bicara loh.
Saya juga nggak mau kayak di pasar gitu. Udahlah, tadi sudah cukup bercandanya kita ya. Sekarang coba kita serius. 1,8 orang yang menonton ya. Tolong jangan mempermalukan diri di sini. Bercanda boleh bercanda, tapi ini serius. Jadi teman-teman kalau kita perhatikan kawan kita Kristen dari tadi, mereka mencoba menjawab. Tetapi yang kita lihat dari tadi tekstual itu konteks lari dari teks. Bahkan tadi Yohanes 17 ayat 3 mereka mengatakan engkau adalah Yesus. Dalam ranah teologi, skema teologi, aliran monofisit atau aliran monarki modalism atau aliran oneness itu adalah aliran yang dibidatkan oleh kaum Tritunggal. Kenapa? Karena aliran oneness ini adalah aliran yang mengatakan bahwa Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Sementara aliran Tritunggal, aliran gagasan atau ide dari Athanasius itu memiliki konsep Trinity di mana uno substansi tres persona non separate. Artinya apa? Satu substansi, tiga pribadi tidak terpisahkan. Nah, dalam perisai Trinitas yang dihasilkan oleh para skolar-skolar gereja, Bapa bukanlah anak. Father is not Holy Spirit. Holy Spirit is not Son. Son is not Father. Itulah yang disebut dengan Trinitas. Mereka tiga pribadi yang berbeda tapi satu hakikat atau substansi. Ini adalah Tritunggal. Tapi Ibu Caroline dan saudara-saudara kita yang lain itu penjelasannya adalah oneness, ajaran dari Sabellius, seorang patriark gereja yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Kalau kita lihat ayat dalam Bible, bantahannya itu banyak sekali aliran ini ya. Contoh, Yesus berkata, jangan memanggil Bapa di bumi ini, karena Bapamu hanya satu, yaitu Dia yang di surga. Hawa nafsunya. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa mereka bisa kita katakan tersesat? Setan iblis Karena hancurkan dalam nama mereka Kristus. berbicara sesuai dengan hawa nafsu. Nah, kita umat Islam tidak boleh mencontoh. Kita umat Islam itu belajar untuk menyampaikan sesuatu menggunakan literasi. Nauzubillahi min dzalik, tersesat jauh karena bicara seenak udel sesuai hawa nafsu. 60 ribuan denominasi di Kristen itu ada dikarenakan mereka ini suka-sukanya saja bicara. Lanjut. Ya, baik. Teratur ya. Jangan menghina orang ya. Yang sudah tahu. Pelajari agamamu. Bu Carolina silakan ditanggapin. Saya kasih waktu Sudah 2 jelaskan menit. mengenai Tritunggal. Inspirasi di awal. Saya mengasihi Bu Ripa dan yang lainnya ya. Tolonglah jangan mengecas orang lain, jangan menghakimi orang lain. Imani imanmu, ajari ajaranmu kepada orang lain. Jangan kau ajarkan Alkitab kepada siapapun, karena kau bukan Kristen. Karena Roh Kudus yang bisa menerangkan Alkitab. Tanpa Roh Kudus tidak akan bisa. Barang siapa ada Roh Kudus di hatinya, dia akan bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Tetapi barang siapa tidak ada Roh Kudus dalam hatinya, dia tidak akan bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu cukup. Jadi Rifa, mohon maaf ya, Anda Muslim, ajarkan Quranmu kepada jemaatmu. Ajarkan ajaran baik di Quranmu. Bahasa Indonesiakan Quranmu, supaya yang buta itu bisa melihat Quranmu. Jangan pula kau ajarkan Alkitab ke jemaatmu, ke Islam. Gak nyambung bilang. Nanti gak bisa kau ajarkan, kamu dituntut Tuhan. Bukan ranahmu itu, bukan. Ranah kami yang pendeta yang Anda bukan ahli tafsir. Anda tidak ahli tafsir Injil. Nah, jangan selesai. Sudah saya bicara ya. Saya belum selesai. Ripa, tolong. Kami umat Kristen, umat Yesus Kristus, kami percaya karena Roh Kudus yang mengajari kami. Dan kami tidak sesuai dengan hati kami sendiri yang berbicara, tapi sesuai firman Tuhan. Semua kembali ke Alkitab. Paham? Di luar Alkitab adalah sesat. Di luar Alkitab adalah sesat. Jadi ngerti itu, paham ya? Kami. Sama seperti Anda meyakini ajaran Anda. Iya, sudah. Terima kasih. Oke. Saya bertanya kepada kalian. Kalian berdua jelaskan apa arti tafsir kepada saya. Silakan. Tafsir itu adalah nubuatan atau
hal-hal yang diterangkan Roh Kudus yang benar. Ahli-ahli yang Taurat, bilang? ahli tafsir. Itu Ya, dia siapa yang mendapat bilang ilham. begitu? Dia Ya, mendapat siapa? ilham dari Tuhan sendiri. Ya. Dia mendapat ilham dari Tuhan sendiri. Siapa yang Seperti bilang itu. begitu artinya, Kak Caroline? Siapa yang bilang? Tafsir itu adalah menafsirkan Ya. sesuai Cari aja yang bahasa Indonesia lah. Iya, Bahasa apa Indonesia artinya kan pen? tafsir. Apa artinya pen tafsir? Kau cari aja sendiri. Kalau dijelaskan secara Kristen kau tak terima. Iya, jelaskan aja secara Kristen apa arti tafsir. Tapi jelaskan tadi kenapa Anda membelok. Apa artinya? Nah itu yang dijelaskan tadi. Aku malas bolak-balik ngomong. Apa? Karena udah Coba dijelaskan. kau ulangi aja apa? Kau lihat, kau dengar. Kalau nggak kau dengar, kau putar ulang. Aku malas. Iya, apa arti tafsir? Kau dengarkan aja. Berarti kau pun tidak menyimak. Ngapain saya ulangi lagi? Tidak Iya. akan Anda terima. Apa? Kok kau kejang apa? Kok kejam? Saya pala karena Anda Kejam, berputar-putar. kejang, bukan kejam, kejang, kejam. tantrum. Gak tantrum lah saya. Memang kayak gitu orang Ya Medan. udah, apa arti tafsir? Tadi apa katanya? Itulah dia. Nah, katanya kau menyimak. Saya menyimak, tapi saya tidak mau menerangkan. Percuma sia-sia. Bukan nggak mau, berbicara kau sama juga nggak dengar. Kau sok Tidak, tahu. saya Apa artinya, dengar, Caroline? saya dengar. Kak Caroline, ulang lagi, Kak. Apa arti tafsir, Kak? Nggak usah dijelaskan, dak. Nggak usah. Dia ini apa ini sengaja? Nah, kayak gini lah. Kalau kalian memang punya Roh Kudus dalam diri kalian, Dia itu pertama kalian nggak kejang. bukan mau mengerti, Iya. bukan mau tahu. Kalau Tapi kalian mereka itu mau menghujat. betul-betul sudah punya Roh maaf ya, Kudus, Bu Rifa. tidak Tadi kau mungkin mengelak. kalian kejang. Oke, tutup mic kalian. Di sini kita mengedukasi. Kau mengelak. Dijelaskan, Tutup kau mulut kalian mengelak. dua-duanya. Nggak ada ilmu mengedukasi kalian. Kami yang mengedukasi Tidak, Rafa. tutup dua-duanya mereka. Teman-teman dengar ya. Tafsir dari kata fasara. Ya, artinya apa? Artinya mengeluarkan makna. Ya, membaca, menerjemahkan, ya itu berbeda lagi. Membaca itu ya melafazkan apa yang tertulis. Sedangkan menerjemahkan artinya memindahkan Maknanya. kata bahasa satu bahasa ke bahasa lain. Ketika kalian menuduh saya menafsir kitab kalian, saya bingung. Kayak anak kecil Dengan kau buat. membacakan kitab kalian, kalian Kau katakan saya bercerita bahasa mentafsir itu Indonesia, kalian kau. sudah tidak bisa bahasa Indonesia. Kau seperti bahasa Kalian Indonesia. tidak mengerti. Ya udah, kalau gitu saya tanya. Siapa yang ngomong? Pen, kau buka mic-mu, kita tua berdua, diam yang lain. Oke, sekarang Pen saya tanya. Penafsiran Bible tentang Trinitas dan penjelasannya, siapa yang lebih benar? Oneness Sabellius, Marcionisme, atau Nestorian, atau Unitarian? Yang mana yang paling betul, Pen? Nggak penting buatmu. Karena keimanan setiap masing-masing yang kau sebut itu berbeda. Nah, memang Tidak berbeda, penting makanya buatmu. saya tanya. Ketika Ya, mereka berbeda, jadi- siapa yang paling benar? Tanya siapa? Tanya aja imannya masing-masing. Kami tidak Oke. penting mana yang benar, mana yang Berarti tidak kalian mau menghakimi. Berarti Kami tidak kalian mau merasa menghakimi. paling benar. Menghakimi seperti Anda. Kami tidak mau menghakimi karena Tuhanlah Loh, hakim. bagaimana Kami kalian tidak. mau mengatakan kalian itu dipimpin Roh Kudus sementara kalian tak bisa menunjukkan mana yang benar? Itu hak Tuhan, bukan hak kita, bukan hakmu mengatakan Mana benar yang apa betul enggak. kata Tuhan kalian? Martin Luther, Katolik, atau yang lain? Mana kata Tuhan kalian yang betul? Agama Tidak ada dahulu nggak ada Martin Luther, nggak ada itu. Jadi Semuanya Martin Luther nanti salah? Tuhan Yesus yang menghakimi. Nggak ada Berarti yang Martin Luther salah. kita manusia. Menunjukkan mana benar mana salah, maka kalian tidak perlu bicara di sini. Ya, karena Karena kalian sendiri kami tidak tidak tahu berhak. mana benar mana salah. Kami Kalian tidak sendiri boleh buta, mengatakan yang benar sok-sok benar. Itu menuntun hak orang Tuhan Yesus. buta. Itu hak Saya Tuhan Yesus. bisa Kami tidak pastikan bisa. saya lebih Tidak paham bisa. Kami kitab tidak kalian kamu daripada sok kalian hakim. sendiri. Kami bukan hakim, tapi Yesus Kristuslah hakim. Oke. Yesus Kristuslah nanti berkata benar salah itu siapa nanti di akhirat dia berkata. Yesus berkata, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalian termasuk atau tidak? Hei, itu baca sampai akhir di pas, sampai akhir ayatnya. Yesus itu, berkata, itu katanya tidak, itu penyesat, pembuat kejahatan itu yang ditujukan. Siapa penyesat? Siapa penyesat? Hei, Siapa Rifa. penyesat? Kau penyesat. Jangan kau. Nah, kau menghakimi ya. Inilah penipu. Tadi kalian bilang kami tidak Ya, karena menghakimi. Kami karena tidak Tuhan- menghakimi. Ternyata mengerjakan Alkitab, sebentar kamu saja Alkitab, kamu kalian menyesat. ingkari Kamu menyesat omongan karena kamu kalian. bukan Kristen, Jadikan tapi Uni mengajarkan moderator Alkitab. Indra biar Uni Kamulah mute. penyesat itu karena kamu bukan Kristen tapi mengajarkan Alkitab. Itulah kamu penyesat. Individunya itu jangan kau cakup semua. Individu luar Rifa. Kristen Siapa dia yang nggak penyesat. emosi, kau belok-belokkan. Hah? Di luar Siapa yang Kristen dia nggak emosi, kau penyesat. kan belok-belokkan. Barang siapa yang tidak Kristen Nah. mengajarkan Alkitab, dia penyesat. Jadi ingat itu aja ya. Itu aja sudah paham.
Jadi ini Tapi gimana ini? imannya kepada Ini gimana Yesus. ini? Jadi imannya kepada Yesus. Kristen Yang dan mana yang itu mau sudah benar, didengar? tapi nanti Yang mana yang mau didengar? Dijelaskan, Yang mana Tuhan yang tidak mau mengerti. didengar? Ngomong dua-dua yang mana yang mau didengar? Aduh, satu-satu lah ngomongnya. Lanjut, Bu Karolin dulu. Kak Pen diam dulu. bakwan. Kalian udang di balik bakwan. Kalau Dijelaskan kalian nggak nyambung ngomong Sudah belum? berdua, yang mana yang mau didengar? Sudah belum? Bupen, Udang di balik saya dulu. bakwan. Nampak room kalian. Jadi kalian itu kayak udang di balik bakwan. Percuma Sudah dijelaskan. diterima baik-baik loh di sini, Kak Pen. Tidak diterima, disangkal sama si Ripai. Bukan, Oke, maksudnya sudah. ngomongnya satu-satu ya. Lebat lari kemana-mana. Kau tanya pula keimanan orang. Itu hak orang pribadi. Ya. Kalau sudah selesai Agamaku, bilang ya. agamaku. Paham? Nabimu mengajarkan. Ada kau lakukan. Ada, ini saya sedang lakukan itu. Tidak. Ada, ini saya sedang lakukan. Kau di sini tidak kau melakukan itu. Kau korek-korek Injil. Melakukan apa? Di mana kau apa? Kau Loh, mengurusi. mana Injil? Anda tidak Mana Injil? melakukan ajaran nabimu sendiri. Mana Injil? Anda Woi, menyesat. Injil mana? Karena room Anda Mana membahas agama Injil? orang. Woi. Anda munafik. Apa ini? Injil Anda itu di mana munafik. tertulis? Nggak malu ya? Ah, Ngorek-ngorek keimanan orang. Apa Anda sudah arti lari munafik? dari Arti Nabi munafik Muhammad, apa? ya? udah kau ngomong dulu lah, capek aku. Aku bukan sama kayak kau, kayak mama-mama jual cabe. Engkau Udah gantian Pen ngomongnya. Udah, Kak Pen diam dulu. Kalau Kak Pen masih ngomong terus kita nggak bisa diatur. Kita punya itu apa ketertiban, ketertiban. Iya, tolonglah Bu Karolin dibilangin temennya. Bu Pen diam dulu satu-satu. Oke, lanjut ya. Tapi Kak Netral, monitor Kak Netral. Selamat malam. oke, selamat malam. Ini cakep ini. Gimana Kak Netral kabar? Uni, bagaimana tadi Uni? Tadi saya sholat. Mau masuk dulu atau gimana? Gini. Tolong diatur lagi ya. Yang lain kalau mau bicara gantian. Ya, saya sendiri kalian berlima. Naikkan 2 Kristen lagi yang perempuan ya. Tolong. Jadi begini. Oke. Tadi Karolin dan Pen itu penganut ajaran Sabelius, mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa adalah Yesus. Menghakimi Sabelius, tahu. Tolong Bang Polopo klik di dalam Google apa itu Sabelius, silakan. Bang Polopo tolong mohon ditunjukkan Kami Sabelius. itu di luar Alkitab kami bukan itu, di luar Alkitab kami bukan itu ya. Kristus Jangan tidak menghakimi. ada Kristus. Jangan kau sebut-sebut di situ. Sabelius itu apa sih? Ngomongnya dua-dua ngomong gimana? Bang Palopo tunjukkan data tentang ajaran Sabelian dulu ya. Oke. Gimana Bu Pen? Udah selesai Bu Pen? Bu Pen? Nanti kita lagi tunjukin data tentang ajaran monarki itu dulu ya. Itu pembelajaran. Buat apa kita dengarkan orang jual tua? Oke, Bang Palopo. Jangan kau buka aja dalil dari mau apa nih? Gak usah kau buka Google. Apa Google? Ajaran Sabelian. Sabar dulu, Bu, sabar. Ini loh mau dibuka. Oke, Bang Palopo mohon dibacakan, Bang. Izin host, bisa digeser dulu. Masuk Bang Palopo, masuk. Terus apa masalahnya itu? Itu tidak ada. Oke, saya baca. Bu Pen, saya baca dulu ya, saya baca dulu. Itu apa? Iya, saya baca dulu. Hostnya ini saya suka deh, hostnya sopan hostnya ini ya. Oke, saya baca dulu. Saya dari tadi kalau mau kasar bisa, cuman saya mau hargai kalian di sini. Oke, Sabelius merupakan salah seorang pengajar Kristen di Roma sekitar tahun 2215. Nah, ini sebelum Masehi kayaknya. Ia mungkin seorang Libya dari Pentapolis. Ia merupakan salah satu tokoh aliran teologi yang dikenal dengan nama modalisme atau monarkisme. Dasar pemikiran dan pengajaran teologis ialah perihal hakikat Allah. Menurut Tuhan Allah adalah Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah modalitas atau cara menampakkan diri dari Allah yang Esa itu. Ia tidak melihat pembedaan-pembedaan di dalam kealahan itu, sekalipun ia meyakini bahwa dalam perkembangan dunia Allah mengambil bentuk-bentuk yang berbeda dalam Sudah, pemahaman. cukup enggak? Oke. Bang Polopo tolong ditunjukkan
Minta tolong banget Bang Palopo, HP aku satu lagi tuh baterainya habis. Kalau nggak aku bisa tunjukin data. Bang Palopo mohon dengan sangat bantu tunjukkan ajaran Oneness menurut Tritunggal. Monggo Bang. Oneness itu tidak Kristen ya. Oneness tidak Kristen. Kau Oneness barusan. Nggak malu kau? Tidak. Ya, salah Anda. Tidak, apa Oneness artinya? Oneness artinya? Berarti oneness menurut Tritunggal. Oke. Enggak, dia menipu dirinya sendiri. Dia Oneness padahal barusan menjelaskan loh. Berarti dia namanya Tritunggal, Unia, tapi penjelasannya mengarah ke oneness, Dia gitu ya. itu mengaku Tritunggal, tapi pemahamannya Oneness, namanya kontraprakseas. Dia nggak sadar. Nah, dia membenarkan pengajaran Caroline tadi bahwa Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Padahal Tritunggal itu adalah 3 pribadi yang berbeda, satu hakikat. Sementara dia membenarkan Ibu Caroline bahwa Yesus Bapa Putra Roh Kudus itu satu pribadi. Makanya saya katakan mereka ini menipu diri mereka sendiri. Si Pen aja dikasih data. Kalau Bu Caroline dia sudah sepakat kalau Yesus itu adalah Bapa. Oke. Si Pen aja yang nggak tahu kalau dia itu Oneness. Oke, kita buka ya. Bisnismu itu Oneness. Jangan kau belajar ya dari Google. Google yang kau apai. Google itu adalah tempat kita menampilkan data. Dibaca. Ajaran Oneness berlawanan dengan ajaran Trinitas karena Oneness berpendapat bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh adalah satu pribadi. Kutanya sama kau Pen, Bapa, Anak, Roh Kudus satu pribadi atau 3 pribadi? Silakan jawab. Jawab Pen, Bapa, Putra, Roh Kudus satu pribadi atau 3 pribadi? Jawab. Macet. Macet apa macet? Kalian silent. Jawab dulu. Bapa, Putra, Roh Kudus satu pribadi atau 3 pribadi? Jawab Pen. Tiga persona. Caroline, kayak mana itu? Coba luruskan dulu dia itu. 3 persona. Di dalam Kristenan itu tidak bisa kita menghakimi mereka seperti itu menangkapnya. Setiap orang itu beda-beda menangkapnya. Jadi kita tidak bisa menghakimi. Oh, jadi mana boleh yang benar, beda-beda. mana yang betul. Beda, boleh. Jadi boleh beda-beda. Boleh. Walaupun beda-beda berarti tetap masuk surga gitu. Ya. Berarti aku juga masuk surga lah. Berarti aku juga masuk surga. Oh iya dong, saya percaya Yesus. Siapa bilang saya nggak percaya Yesus? Saya percaya Yesus kok. Saling memahami Tuhan Yesus. Kami. Loh. Kami. Saya adalah orang yang mengakui Yesus sesuai dengan yang dia sampaikan, yaitu Nabi. Saya lebih percaya Yesus daripada kalian. Kalian menipu diri kalian. Gini Bu Ripa, gini saya. Bu Ripa percaya Tuhan Yesus, apakah sudah dibaptis? Dibaptis itu diapakan? Ya dibaptis. Itu Bang baru. Palopo, tolong tunjukkan kata baptis Bang Palopo. Kata Alkitab, kata sarapan pagi. Bentar. Bang Palopo, saya buka data. Kita lihat data. Suara saya di silent. Mau ngomong di silent. Iya. Bu Ripa, dengar dulu saya. Ibu Caroline saya dengarkan 2 menit asal kita tampilkan data. Bang Palopo baptis menurut sarapan pagi biblikal. Itu pakai bahasa asli Bang Palopo. Silakan. Lanjut Bu Caroline. Seperti Tuhan Yesus baptis, Bu. Seperti Bu siapa Tuhan Yesus baptis? Diapakan? Diselam di sungai. Oh, saya sering nyelam di laut lagi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Agamamu. Oh iya, agamaku. dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sah. Ajaran. Tidak sah itu. Berarti ada tuh apa? Di Alkitab Siapa bilang nggak sah? Saya bilang. Keimanan. Gini Bu. Memangnya ada Tuhan. Ini teman-teman. Baca. Sabar dulu. Bu Rifa. Sabar. Ternyata baptis ini Yahudi bukan Kristen. Bu Ripa, dengar dulu Bu Ripa. Di Alkitab ada mengatakan barang siapa yang percaya Tuhan Yesus. Orang Yahudi nggak ada yang Kristen. Menurut orang Yahudi nggak ada yang Kristen. Bu Pen, diam dulu Bu Pen. Di Alkitab mengatakan barang siapa yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang tidak percaya akan binasa. Apakah Bu Ripa percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Saya percaya dia adalah Nabi seperti yang dia sampaikan. Ada ayatnya. Iya dong. Baca di Alkitab. Ada.
Saya Ada nyata percaya, ya Tuhan. Nabi Muhammad tunjukkan menunggu ajaranmu, kepada saya, ajaranmu. dia juru Ajaran orang, selamat ajaran Bu orang, jangan Karolin. kau usik. Kau Ada sudah ayatnya, barang menyimpang, siapa kau yang percaya. percaya. Dapat menunjukkan, Yesus berkata, aku datang menyelamatkan domba tersesat hanya untuk Bani Israel. Dalilnya ada. Tapi kita bahas baptisan dulu ya. Teman-teman, Bang Palopo tampilkan lagi sebentar dulu, gantian. Jangan kabur-kabur tema itu. Kita memberikan edukasi. Baptis dalam agama Yahudi atau tefillah wajib dijalani para calon yang dibaptis dari non-Yahudi yang akan masuk menjadi pengikut agama Yahudi. Kalian agama Yahudi kalian? Kami mengikuti ajaran Yesus. Yesus Kalian mengajarkan agama Yahudi? Yesus Kalangan Yahudi itu non-Yahudi baptis. yang dibaptis Yesus disebut mengajarkan dengan Yesus. Yesus proselit. mengajarkan baptis. Sabar, Yesus mengajarkan baptis. sabar. Yesus mengajarkan baptis, Rifa. Woi, Yesus sendiri baptis. baca di situ. Yesus Kristus Ya, baptis. Yahudi nggak ada yang Kristen. iya dia Emang orang Yahudi. Yahudi nggak ada yang Kristen. Yesus Yahudi. Ada tidak agama Kristen? Kalian Orang Yahudi. Kalian Yahudi. Saya Kristen pengikut Yesus. Loh, di situ Yang dikatakan Yahudi, baptis yang dalam Yahudi itu agama. Rifa. Yang Yahudi itu Rifa. Karena Apa ini? menyalibkan Yesus, menyalibkan Yesus. Baca itu baptis. Anda suruh saya baptis. Karena Rifa itu menghina Yesus. Tolong baca dulu Bang Palopo ya, biarkan mereka Bu, belajar. Bu Karolin, begini aja Bu Karolin. Bu Karolin coba dibaca yang di layar ini yang di sebelah. Atau Bu Karolin atau Bang Palopo yang baca. Kita baca dulu itu. Yahudi emang Yahudi nggak ada yang Kristen. Oke, Bang Palopo masuk, Bang Palopo ya. masuk. Dibaca Bang Palopo masuk. Oke, di mute dulu teman-teman, di mute. Ini edukasi ya. Upacara baptis dalam agama Yahudi, tefillah wajib dijalani para calon dibaptis dari non-Yahudi yang akan masuk menjadi pengikut agama Yahudi. Ya, kalangan non-Yahudi yang dibaptis disebut kalangan proselit. Menurut Talmud dan sudut pandang Parisi Palestina, di samping harus dibenamkan ke dalam air, dibaptis kalangan proselit itu harus disunat. Waduh, dan mempersembahkan kurban. Ada dua Iya. jenis proselit, yaitu Itu memang kebudayaan zaman sabar dulu. dulu, Itu sabar memang betul. ya dibaca dulu, sabar dulu ya. Jenis proselit yaitu Budaya ya zaman Tasya. dulu yang Aduh Bu Pen, kalau nggak kondusif Bu saya Pen, macam turunin, mana saya ini, turunin Bu ya. Pen, Bu Saya Pen? turunin ya, dari tadi ditegur loh Bu Pen. Kita lagi Bu Pen, ganti-gantian aja Bu, ganti-gantian aja. Capek ngomongin orang tua pun masih nggak ada. Gantian loh, gantian. Kejang-kejang. Iya, dijelasin dulu ini. Dikejang-kejang nih. Ya, jadi proselit yang bertempat tinggal di Israel. Aduh, sudah Bu, Ibu hai. turun aja Bu. Di bawah kita mau cari orang yang mau diskusi dengan baik ya. Turun aja Ibu, lanjut. Kejang-kejang ya. Ya, izin lagi ya. Jadi ini kita baca ulang ya. Proselit yang bertempat tinggal ini di luar Israel ya maksudnya. Proselit yang bertempat tinggal di Israel atau Gershar, proselit pintu gerbang, Gertalit proselit yang benar atau Gerhabit proselit perjanjian baru. Jadi menurut ajaran Yahudi itu pembaptisan adalah kepada orang-orang Yahudi, bukan Karesteng. Lanjut Uni. Nah, jadi kalau Ibu Karolin mengatakan ke saya, apakah saya sudah dibaptis? Bu Karolin, tefillah itu adalah tradisi keagamaan Yahudi yang mana sebenarnya sepadan dengan mandi junub ataupun berwudu bagi kami umat Islam. Karena kami bukan pengikut Nabi Musa alaihissalam, tapi kami percaya dia nabi untuk Bani Israel. Kenapa kami tidak mengikuti aturan Yahudi? Karena kami bukan orang Yahudi. Nah, kami percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Bu Rifa, dengarkan dulu. Sebentar, saya belum selesai. Anda nanti setelah saya. Ya, maka saya katakan, saya percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi saya juga percaya kepada Yesus dalam kitab Anda, yang mana dia mengatakan bahwa dia bukan Bapa. Kenapa? Pertama, dia mengatakan, jangan pernah memanggil Bapa di muka bumi, karena Bapakmu hanya satu, yaitu Allah yang di surga. Yesus, kalau kalian panggil Bapa, maka kalian menuduh Yesus berdusta. Kenapa?
Pada waktu Yesus melarang siapapun dipanggil Bapa di muka bumi, Yesus sedang berada di muka bumi. Nah, lalu Bu Karolin mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa sendiri. Kalau Yesus adalah Bapa, maka Yesus berdusta. Itu konsekuensinya. Kenapa Anda bilang silakan. berdusta? Gak boleh kayak gitu, Bu Ripa. Itu gara-gara Anda, Bu. Menuduh. Coba, Pak Bang Palopo, Yesus tidak boleh memanggil Bapak siapapun, Bang Palopo. Ayatnya Bang Ada Palopo. ayatnya. Ya, Bu Ripa, siap. Bu Ripa, Siap, dengar dulu saya. siap sayang. Saya kasih ayatnya ya. Yesus berkata, Bapa dan saya adalah satu. Barang siapa melihat anak, dia Oke. melihat Bapa. Barang siapa melihat kamu, aku melihat Bapa, Satu katanya. apa? Satu Satu dia apa? satu. Ya dia sendiri Bapa. Berarti Bapak itu bukan roh ya? Dengar, jangan alihkan lagi, jangan alihkan kemana-mana. Murid Yesus berkata, Yesus tunjukkan kepada kami di manakah Bapa itu. Dan Yesus berkata, oh selama ini aku bersama-sama kamu, kamu tidak mengenal Bapa. Selama ini kamu bersama-sama dengan aku, kamu tidak mengenal Bapa. Ini diskusi Yesus kita yang itu kedua Bapa. kali loh. Tidak, itu Bu. satu sama dia. Jadi kenapa kamu bilang Iya. Yesus berbohong? Kenapa kamu menghujat Yesus lagi berkata Yesus berbohong? Iya, saya jawab alasannya. Ini Begini ada loh. ayatnya itu, ada ayatnya Yesus, Itu Bapa dan anak satu. Sabar, Kemudian, saya selesaikan. kemudian masalah baptis tadi, dengar dulu, saya dulu ngomong, saya belum selesai. Kemudian masalah baptis tadi, ini ada ayat di Markus, Markus 16 ayat 16, buka Pak Palopo, buka. Baca dulu ayat itu baca dulu Bu Pen. 16 ayat. Bu Karolin. Iya, Markus satu-satu, 16 ayat 16. Iya, satu-satu Bu, satu-satu. Ini Matius. Ibu Jangan buka dulu Yes. Bible-nya. Saya belum selesai ayat masalah baptis tadi itu, masalah baptis. Ayat Palopo dan inspirasi setelah dengan Bu Karolin ini 2 kali tanggapan, saya ke Bu Netral ya. Siap Masalah Bu Nik, baptis siap. tadi dulu, masalah baptis jangan dulu lari. Buka dulu Pak Palopo. Markus 16 Buka aja ayat Bang 16. Palopo. Buka aja Bang Palopo. Markus berapa? Markus berapa? Markus 16 ayat 16. Saya bacakan ya. Ini Yesus sendiri yang berkata loh, ya, masalah baptis. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi itu ya, itu udah jelas firman Tuhan. Mengenai Yesus beberapa kali menampakkan diri dan memutus murid-muridnya, Yesus terangkat ke sorga. Ya. Coba baca ayat itu Kak Karolin. Markus dulu ayat 16. Markus dulu ayat 16. Masalah Baca baptis. dulu ayat itu. Saya tadi masalah baptis saya dulu didengarkan. Jangan kalian Iya, terus ya udah lanjut aja Baca. jelaskan dulu. Baca dulu yang Markus 16 ayat 16. Udah Bu Karolin, udah Karolin. Ditampilkan. Iya, sudah. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi Ripa percaya Tuhan Yesus sudah Tuhan? Saya percaya Yesus itu adalah juru selamat untuk Bani Israel. Tidak sah. Udah itu saja. Jadi Apa? Saya sekali tidak lagi- percaya dengan Anda, Bu. Saya percaya dengan Yesus, oke? Nah, itu tidak sah itu. Loh, saya tanya sekarang. Saya tanya sama Itu Anda. masalah baptis ya. Jadi Iya, sudah selesai. saya tanya. Bentar Jadi nggak dulu. cuma Yahudi yang baptis ya. Tuhan Yesus mengajarkan baptis. Aduh, Bu. Saya percaya kepada Yesus bukan kepada Tuhan bualan Yesus Anda. baptis. Coba- Siapa yang tadi bilang Yahudi cuma baptis? Yesus dibaptis tapi dia tidak pernah membaptis ya. Dengar. Matius pasal 23 nomor 9 coba dibaca itu. Ngapain kalian suruh aku baca ayatku sendiri? Gak perlu. Udah, kalau nggak mau baca kitabnya sendiri saya bacakan. Dan Saya janganlah baca- kamu menyebut jangan membaca kitab siapapun. kami. Gak boleh. Gak ngerti Eh. apa-apa kau bukan Kristen. Dan Penyesat janganlah kau. kamu menyebut siapapun Bapa di Penyesat bumi kau. ini. Ya udah bacalah. Kalau nggak mau saya baca kakak lah yang baca. Aku lucu kakak. Bacalah sendiri. Ini bisa ditabrakin ini Uni, bisa ditabrakin ini sama Kak Itu apa Netral ini. judulnya? Apa judulnya dulu itu, Pak? Apa judulnya? Jangan satu ayat aja Perikop. kau ambil. Perikop. Ini apa? Oh. Tadi Markus 16 kita nggak perlu tanya perikop Kak Karolin.
Ini perikop tentang Tuhan Yesus. Jadi kalian bilang Tuhan Yesus nggak baptis, nggak mengajarkan baptis. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan baptis. Aduh, kan sudah kami bilang iya Yesus dibaptis, dicelup. Udah, sekarang saya tanya itu Matius 23:9 baca. Baca apa perikopnya dulu itu? Judulnya. Baca, cari Satu ayat sendirilah. aja. Manja kali pun. Matius berapa itu? Matius 23. 23 nomor 9. Matius 23. Ini mengenai Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Dia mengajarkan kepada ahli-ahli Taurat seperti saudara ini ya, saudara Rifa, sok Taurat, sok tahu Alkitab, yang tahu Alkitab itu ahli Taurat sama Farisi yang menganggar-anggarkan imannya. Ini dia. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat Yang percaya dan orang-orang kepada Farisi munafik tuh kalian. Paulus itu Farisi, Nabi Muhammad bukan Kau yang Farisi. Farisi yang dan ahli Taurat, sok tahu Yaudah, Alkitab. Bang Palopo, tunjukkan Paulus mengaku Farisi, Ini. Bang. Di sini dijelaskan tentang apa itu Yesus mengecap ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi ini ayat ini tuh orang-orang Farisi. Tunjukkan data. Jangan dia sembarangan Oke, menyebut aku apa. tunjukkan data. Kalau Paulus mengaku Farisi, aku juga punya data. HP ku udah ku Paulus cas. apa? Bentar Paulus ya. apa? Paulus apa? Paulus apa? Paulus itu rasul. Paulus orang Farisi. Dia rasul, Paulus mana orang ada Farisi? Farisi. Tapi dia orang Farisi Loh. yang bertobat. Dia pakai Tuhan. Paulus Paulus adalah orang Farisi. rasul Yesus Kristus, langsung ketemu dengan Yesus Kristus. Apa ini? Saya tunjukkan Apalah. ya, Paulus itu orang Farisi. Apalah, nggak usah kau tunjukkan ayat Alkitab itu ke aku. Nah ini. Jangan tantrum, diskusi sama saya biasa aja. Gak ada yang tantrum karena bentar saya kasih data ya. penyesat, saya benci dengan penyesat. Penyesat itu akan dibunuh, dimasukkan ke laut. Wah, kita Ada akan ayatnya. dibunuh orang Kristen ya. Ada ayatnya itu. Hati-hati, si Caroline akan membunuh setiap orang Islam. Ini bahaya, ini calon teroris ini. Ini calon teroris, dia akan membunuh kita umat Islam ya. Kisah para Rasul pasal 23 ayat 6. Fitnah lagi kau, fitnah. Loh, katanya Penyesat saya mau itu, dibunuh bukan kau tadi. penyesat. Loh, Saya bilang bukan katanya saya Islam mau kok, dibunuh penyesat. tadi. Loh, Saya orang bilang Islam penyesat. memangnya semua sama. Saya Orang Islam tidak, sesat nggak? saya tidak menyebut agama ya. Saya bilang Teman-teman, penyesat. Siapapun penyesat. hati-hati ya umat Islam. Bu Caroline akan membunuh kita. Oh tuh fitnah. Penyesat kau? Ya Kita akan iya. ditenggelamkan. Bukan aku yang bunuh, Tuhan yang bunuh. Ngeri, Bu Caroline, Tuhan ngeri yang kali bunuh, lu. bukan aku. Tuhan yang bunuh, bukan aku Ini ya. nih. Besarkan saya, Bang. Ngeri kali loh, saya mau dihantam. Saya mau ditenggelamkan. Hati-hati ya teman-teman. Kalau saya hilang berarti Caroline yang menghilangkan ya. Minyak. Kau Kalau jangan kalian pindah kau. Bilang penyesat, bukan kalian kau. ketemu mayat Penyesat. saya di kalau kalian melihat mayat saya di laut berarti Caroline yang menenggelamkan ya. Aduh, gerak-gerak dulu saya ini aja screenshot aja gerak-gerak HP-ku. Bang Palopo, gerak-gerak HP-ku Bang. Abang aja Bang, Kisah Para Rasul pasal 23 Bang, nomor 6. Berapa nih? Berapa? Bergerak-gerak apa HP-ku? Mulutnya itu Kisah perlu Para dengar Rasul fitnah 23 ya. ayat 6. Buset, Hei. apa? Palopo lagi terus. Mana saya kau Palopo? Apa sih Bu Caroline? Katanya Bu Caroline mau membunuh saya. Saya bilang penyesat loh, penyesat. Tapi Penyesat itu katanya akan saya penyesat. ditenggelamkan ke laut sama Tuhan. Itu ada ayatnya di Alkitab. Ada ayat di Alkitab. Iya, kalau saya tenggelam di laut berarti Bu Caroline yang mau menangkap. Mulutmu yang berkata kau kayak gitu, jangan kayak gitu, kau memfitnah orang. Jangan Loh, katanya memfitnah. Aku kan katanya saya mau ditenggelamkan. Gimana sih? Bukan, kamu penyesat nggak? Iya kata Bu Caroline tadi kan saya penyesat katanya. Ya ditenggelam, itu Alkitab yang bilang, bukan saya, Alkitab. Iya berarti saya mau ditenggelamkan. Nanti kalau mayat saya ketemu di laut Bu Caroline bukan aku lah. nggak ada aku apa-apa sama manusia. Yang berhak mengambil nyawa itu Tuhan, Berarti bukan aku. siapa yang mau menenggelamkanku? Yesus. Tuhan lah. Ih maulah aku tenggelam sama Yesus lah. Penyesat lebih baik diikatkan batu di pinggangnya dan ditenggelamkan Iya kalau ke Yesus laut. nggak apa-apa, asal itu jangan Bu dia. Caroline aja. Ya bukan aku lah, Alkitab yang bilang kok. Ya udah kalau Yesus aku terimalah, aku tenggelam sama dia pun aku mau. Nah, nggak ada Baca yang dulu sama Bang kau. Palopo. Nggak ada tuh dia sama kau. Aduh, sabar dulu. Dan bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi.
Iya, ini iya ya. Paulus berseru dalam mahkamah agama itu katanya, saudara-saudaraku, aku orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku di hadapan mahkamah itu kan. Waduh. Kalian lo percaya sama orang Farisi, aduh. Ternyata Paulus orang Farisi. Memang dia Farisi, emang siapa? Tapi dia orang Farisi yang bertobat. Tolong dilanjut ya. Bang Dia orang Palopo dan Farisi Bang yang Inspirasi bertobat. dilanjut dulu. Saya Siap, ini mau siap. istirahat karena saya mau siap-siap ditenggelamkan. Ingat teman-teman yang 2000 kalau mayat saya ditemukan di laut, tahu kan siapa yang menenggelamkan kan? Jangan fitnah kau, setan. Hei! Sabar. Oke. Oke ya, mungkin kembali ke sini ya, host ya. Yohanes tadi ya. Masuk. Tiga kali. Iya, sabar Bu Karolin. Ini kita kembali. Oke, Bu Karolin, Kak Karolin, kita netralkan dulu ya, Kak Karolin ya, kita netralkan dulu ya. Kita netralkan dulu. Oke ya, gantian. Jadi dia. Terpancing kita dibuatnya. Ya janganlah terpancing. Marah. Iya. Rifa itu loh, menghina, iya. menghujat. Iya. Iya, ini kita